Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua apa saja yang saya lakukan dan harus kita lakukan sebagai hamba Allah setiap harinya. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang wanita, tugasnya adalah di dalam rumah. Di dalam rumah kita apa yang kita lakukan untuk mendukung kehidupan ini menjadi lebih baik? Kita banyak mengingat Allah, kita banyak-banyak mengingat Allah, kita laksanakan sholat duha 12 rakaat atau minimal 4 rakaat. Kita banyak berzikir mengingat Allah, mengucapkan astagfirullahalazim, 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 seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjut di video ini, jangan lupa dukungannya, tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel saya ini bisa cepat berkembang dan semoga saya semakin semangat membuat video-video yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Nah, jadi pada video saya ini, pada channel saya ini, saya membahas seputar kegiatan saya bersama anak-anak, kegiatan saya sehari-hari. Jadi setiap video yang saya share adalah seputar kegiatan suami, rutinitas suami. Kadang anak-anak sedang bermain, kadang saya sedang memasak, jadi tidak teratur ya, yang penting seputar itu. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman apa sih yang sedang saya pikirkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita saat ini ya. Saya itu kan harus kita harus mendidik anak-anak kita ya. Kita harus, ini saya bikin cadar sendiri ya, karena kata Pak suami saya boleh bikin YouTube tapi wajahnya harus ditutup. Kalau saya bikin saya harus ditutup wajahnya, jadi saya usahakan saya menutup wajah. Jadi dengan penampilan seperti ini saya cari nyaman aja ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang anak saya yang besar dah 6 tahun, yang nomor 2 4 tahun, yang nomor 3 2 tahun setengah, dan yang keempat umur anak saya itu sudah 3 bulan. Dimana posisi saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, seorang istri yang baik. Jadi saya harus menambah ilmu, saya harus rajin belajar menuntut ilmu. Setiap harinya saya putar merotal agar saya selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga agar anak bayi saya juga sering mendengarkan bacaan Al-Quran, seperti itu. Jadi hari-hari saya penuhi dengan mendengar Al-Quran dan usahakan sesempat-sempat mungkin membaca Al-Quran, seperti itu ya, agar hidup kita menjadi lebih bersyukur, bersabar, ikhlas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, seperti itu ya, agar kita tidak terpengaruh ya dengan agar kita tidak terpengaruh dengan
kesulitan-kesulitan yang ada di akhir zaman ini ya, karena sekarang ini kita berada di akhir zaman seperti itu ya. Sama nggak sih? Saya hanya belajar untuk menutup wajah aja ya, jadi nggak ada bagus-bagusnya, nggak apa-apa ya teman. Nah oke lah, lanjut. Jadi sini saya untuk membantu Pak suami, untuk membantu anak-anak, karena tidak dapat kita pungkiri kita juga memang butuh yang namanya biaya. Kita butuh uang, kita butuh harta untuk mendukung kelancaran kita untuk beribadah kepada Allah. Pertama untuk pendidikan anak, kita juga butuh untuk memenuhi kebutuhan kita seperti pakaian, seperti hijab yang harus kita penuhi seperti itu ya. Jadi kita, kalau peran kita sebagai ibu, sebagai wanita di dalam rumah, kita banyak aja sholat duha, sholat tobat, banyak-banyak baca Al-Quran, baca surat Yasin pagi hari, baca istighfar sebanyak-banyaknya, baca sholat Nabi sebanyak-banyaknya, sholat munjiat, sholat Jibril seperti itu ya. Jadi agar hidup kita itu ringan, nyaman, tenang, bahagia, dan selalu bersyukur seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya untuk inginkan kebahagiaan itu tidaklah sulit. Kita hanya tinggal, saya sangat bersyukur, saya sangat bahagia dengan kehidupan hari ini, dengan kebahagiaan hari ini akan menarik kebahagiaan selanjutnya, dengan kebersyukuran kita saat ini akan menarik kebersyukuran selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Jadi gampang ya, agar kita tuh bahagia hati, karena tidak jamin juga uang banyak kita akan bahagia, tidak. Apalagi kalau seorang ibu, seorang wanita itu kita sudah mencari uang, dia sudah mendapatkan uang di tangan, tapi hati tidak pernah puas dan tidak merasa puas, tidak ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang kurang. Sebenarnya itu yang kurang bukan uang, yang kurang itu adalah yang kurang itu ilmu, iman kita kepada Allah, apalagi. Jadi yang kurang itu bukan uang sebenarnya, kedekatan kita dengan Allah itu yang kurang ya. Jadi kita sekarang mari kita berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang bertakwa, berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah. Karena sebagai seorang wanita itu cukup dalam rumah kita dekatkan diri dengan Allah, kita doakan Pak suami, semoga suami kita dimudahkan urusannya oleh Allah, dilancarkan rezekinya untuk menafkahi anak istri. Semoga pendidikan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadi anak soleh-soleha, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, watak anak-anak kita seperti watak Rasulullah, ilmu anak-anak kita seperti ilmu Rasulullah. Itulah pendidikan yang sangat luar biasa yang akan menyokong kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi bagi saya yang dengan keterbatasan ekonomi, sedangkan kita harus mendakwahkan Islam ini dengan baik, maka kita fokusnya itu kepada tauhid. Pendidikan kita dan pendidikan anak-anak kita itu fokus pada tauhid, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Luqman itu ya, surat Al-Imran, keluarga Imran, surat yang tentang pendidikan anak itu secara Islami. Jadi kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita memang yang harus dididik itu, ketika kita butuh pendidikan untuk anak-anak, yang pertama sekali harus kita didik adalah diri kita sebagai ibu. Kita tambah ilmu, tambah iman, tambah ketakwaan. Kita minta kepada Allah, semoga Allah mudahkan untuk kita mendidik anak-anak kita, mulai berumur 0 sampai berumur lanjut umur 6 tahun. Anak-anak kita butuh didikan kita. Nah, dimana di sini ya, saya bukannya tidak ingin menyekolahkan anak saya di SD umum, di sekolah umum seperti itu ya,
Tapi yang terutama yang kita ajarkan kepada anak kita adalah tauhid. Kita harus menanamkan tauhid dari dasar ini kepada anak-anak kita. Dan tauhid itu adanya di mana? Tidak ada di sekolah-sekolah. Tauhid itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Segala sesuatu itu hanyalah hak Allah. Apapun itu hak Allah. Jadi kita cukup tinggal menanamkan itu kepada anak-anak kita ya, menanamkan tauhid tadi itu, seperti itu. Jadi kita tinggal katakan kepada anak kita, apa yang kamu mau minta, minta sama Allah, jangan pernah minta kepada makhluk, karena bakalan kecewa. Kalau kita minta kepada makhluk akan ada kecewa, seperti itu ya. Nah oke teman-teman, cukup sekian dari curhat saya, sering-sering saya pada hari ini. Saya latihan berhijab, saya latihan untuk menyampaikan. Nah silahkan komen di kolom komentar. Saya harus lebih baik lagi, saya akan lebih semangat lagi, karena hidup itu sangat mudah, sangat gampang di akhir zaman ini. Mari kita minta pertolongan Allah, kita minta rahmat dari Allah, kita mohon pertolongan dan rahmat Allah di pagi hari ini. Semoga teman-teman semua yang menonton video kali ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, semoga Allah lancarkan rezekinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah ridhai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe-nya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.